Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Good evening, all my friends, and also our beloved lecturer, Mrs. Oom Rohma. We are from Group 10. I'm Siti Rahmayanti and my sister Julianti will present the material. It's about logical matters. And I'll read the material first. The first slide, please. Argument and predicate. Language is used to communicate about things, happenings, and states of affairs in the world. A closely linked pair of concepts which are absolutely fundamental to both logic and semantics are argument and predicate. A word which functions as the verb we call a predicate, and words which function as the nouns we call arguments. The predicates in sentences can be of various parts of speech. Could be adjective, example like read, asleep, hungry, and then preposition like in, between, behind. But conjunctions like and, also but, and article the or a cannot serve as predicator in sentences. Jadi sebuah kata yang berfungsi sebagai verb atau kata kerja kita sebut sebagai predikat, and word atau kata yang berfungsi sebagai noun atau kata benda kita sebut sebagai argument. Next. Predicates are commonly described as one place, two place, and three place. A verb typically requires from one until three kinds of the arguments. The number of arguments required by a verb is the valency of that verb. In addition to the predicate and its arguments, a sentence may contain optional elements called adjuncts. Example, he kicked the ball. He as argument, kick as predicate, the ball as argument. The speakers of a language have a common basic vocabulary and share the knowledge of meaning of several words in their mental lexicon. The meaning of an expression cannot be understood as the definitions found in a dictionary entry. Consequently, linguists suggest alternative ways of defining meaning. There are three counterparts relating to the alternative ways. They are sense, denotations, and reference. Sense shows a relationship between the expression and the object in the word in relation to a mental representation. Sense deals with relationship inside the language. Jadi sense itu menunjukkan sebuah ekspresi yang berhubungan dengan gambaran perasaan secara mental. Example like guilt, blame, guiltiness, wrong, etc. Feeling of shame for having done wrong, fact that somebody has done something illegal, blame or responsibility for doing something bad. Contoh sense itu perasaan malu karena melakukan kesalahan dan lainnya. Next, denotation. The meaning of a word which is primarily refers to the real word. It is a real meaning based on dictionary. Interprets
directly a word, phrase, or sentence according dictionary. Jadi denotasi itu penafsiran atau penerjemahan kata sesuai apa adanya, seperti yang tercantum dalam kamus. Denotasi adalah makna yang sebenarnya. Example like, my hair is blue. It means that the color of my hair is blue. Blue doesn't mean that I feel sad. Next, reference. Reference indicates which things in the word, including persons, are being talked about. The relation between the linguistic expression and the entity in the real world to which it refers. Example, a chair, a house, a pen. Jadi referensi ini mengacu kepada definisi suatu benda. Like a chair is a piece furniture with a raised surface used to sit on, or a house is a place where we live in, or pen is something we can write with. Referensi mengacu kepada suatu hal. Next, intension and extension. Intention, it indicates the internal content of a term or concept that constitutes its formal definition. Example, bird. Lay eggs, has a beak, two wings, two legs, has feathers, can fly. Number and characteristic of case of a term. Intention ini mengindikasikan ciri-ciri bagian secara internal. Contohnya adalah burung. Maka burung ini bertelur, memiliki sebuah paruh, memiliki dua sayap, memiliki dua kaki, dan seterusnya. Next, extension. It indicates its range of applicability by naming the particular objects that it denotes. Example, bird, sparrow, dove, bluebird, hawk, and eagle. Number of units to which a term applies. Nah, sedangkan extension mengindikasikan jenis-jenis benda tertentu. Contohnya tadi burung, maka ada burung pipit, ada juga burung dara, elang, dan lain-lain. People constantly produce and understand new messages in response to new situations and new experiences. They use sentence, statement, utterance, and propositions. Sentence, abstract and ideal string of words put together by the grammatical rules, and it is a group of words that usually have a subject, verb, and information about the subject. Example, the students study at school. Jadi, kalimat adalah serangkaian kata yang berkumpul, yang mana di sana menggunakan aturan-aturan dari gramatikal, dan juga di sana memiliki subjek, verb, ataupun information about the subject. Example-nya like that, the students study at school. Next statement. A statement is a basic fact and also opinion which has one subject and one predicate. All statements claim something or make a point. Statement, the example like, my sister makes fried rice. That is statement. Next, utterance. The use of any piece of language by a particular speaker on a particular situation. It can be in the form of a sequence of sentences, a single clause, a single phrase, or just a single word. Example, like, jadi utterance itu adalah rangkaian
ataupun urutan dari sebuah kalimat, atau bisa juga hanya sebuah klausa tunggal atau phrase tunggal atau bahkan sebuah kata tunggal. Example like Hanin meets her friend at school and he said, "Hi, good morning, how are you?" like that. Or I go to school, bye-bye. Next, proposition. Proposition, it's mean dalil or in logic. Part of the meaning of the utterance of a declarative sentence which describes some state of affairs. Propositions are properly said to be true or to be false. Example, 1 plus 4 is 10. This is false. It is proposition. 5 times 3 is 15. This is true. It is proposition. She drinks tea. It is not proposition because it is not true or false. Jadi nggak benar dan juga tidak salah. Maka ini bukan proposition. Okay, it's all from me. Next, my sister Julianti will continue the material. Miss Julie, the time for you, please. Okay, thank you, Miss Yanti. Next, about logical properties of sentences. There are 5 types: entailment, equivalence, contrariety, contradiction, and independence. Entailment is a logical relation between A and B. Sentence A entails sentence B, and there are no contexts where A is true and B is false. So it means that tidak ada yang salah atau betul seperti tadi proposition. Jadi ini hanya berhubungan. Misalnya this is a cat. Nah, it is an animal. Jadi this is a cat and animal adalah menerangkan tentang satu hubungan tentang ke bawah cat itu animal. Jadi berhubungan. Kemudian he kills the snake. Nah, kalau he killed the snake berarti kan the snake die. Jadi otomatis ularnya mati. Jadi kayaknya entailment saling berhubungan gitu antara entailment. Next, equivalence. It is about sentences as being equivalent if they say the same thing, they are true in exactly the same word. Jadi ada persamaan, walaupun mungkin kalimat yang dipakai berbeda. Contohnya, I buy book. Misalnya kalau saya bilang I buy book, itu sama artinya dengan a book is bought by me. Jadi sama-sama, cuman yang satu aktif dan satu lagi pasif. Kemudian contoh yang kedua adalah that house is cheap. Rumahnya murah. Kalau saya bilang rumahnya murah, otomatis sama seperti the house is not expensive. Jadi rumahnya tidak mahal. Jadi ada persamaan makna walaupun kalimat dan kata yang dipergunakan itu berbeda. Itu dalam equivalence. Kemudian contrariety. It is the relationship between two propositions when they cannot both be true, although both may be false. It is cannot be true together, but it can be false together. Contohnya maksudnya dalam kalimat di sini, John killed the wasp. The wasp is alive. Kalau misalnya John killed the lebah, otomatis harusnya lebahnya kan mati. Tapi di sini bedaannya adalah jadi kok the wasp-nya lebahnya ternyata hidup. Jadi ini yang satu benar, yang satu kalau binatang lebahnya masih hidup kan berarti otomatis salah. Kemudian the book is pink, the book is red. Jadi kalau ada kalimat yang menyatakan bahwa the book is pink, kemudian ada lagi the book is red, berarti kan sesuatu yang saling tidak berkesinambungan, jadi agak berbeda makna yang di sini seperti itu. Kemudian contradiction, it is about contradict something, jadi sesuatu yang bertolak belakang. Contohnya, all students are happy, some students are not happy. Kalau dalam kalimat ada dinyatakan bahwa semua murid bahagia,
mungkin nggak akan ada bahwa some student, jadi ada beberapa murid yang tidak bahagia, itu nggak mungkin. Jadi sangat bertolak belakang dengan kalimat sebelumnya yang menyatakan bahwa semua murid bahagia. Sementara satu lagi, some student are not happy, jadi nggak bahagia. Kemudian yang contoh kedua, some foods are not delicious. Jadi ada beberapa makanan yang jadi ada yang tidak enak. No food. Nah, kalau no food berarti tidak ada sama sekali makanan yang enak. Jadi sangat bertolak belakang kalimat ini. Kemudian independence. It is about proposition which are not true or false. They are not connected each other. They are independent. They may be both true, both false, or one true and the other false. Jadi kalimat ini saling tidak berhubungan atau tidak berkesinambungan, jadi masing-masing berdiri sendiri dan sebagai makna yang terkandung di sini tidak saling berhubungan. Contohnya, he studies English today. They play football at school yard. Jadi at school yard. Jadi ini masing-masing berdiri sendiri, menyatakan bahwa he study, dia belajar bahasa Inggris hari ini. Kemudian kalimat satu lagi, mereka bermain bola di lapangan sekolah. Jadi mereka saling berdiri sendiri, tidak berhubungan. Kemudian ada analytic, paradoxical, and synthetic sentences. Yang pertama adalah analyticity. Analytic sentences are sentences which automatically express through propositions in any context. Jadi menyatakan suatu kalimat yang benar adanya. Jadi di sini tidak salah, tidak betul. Jadi memang benar. Contohnya, dog is animal. Mungkin kalau kita bilang dog is animal, jadi nggak ada pembantahan betul atau salah. Kemudian, Insinyur Soekarno was the first president Indonesia. Juga ini benar adanya bahwa Soekarno adalah presiden pertama Indonesia, yang benar-benar keadaannya tidak salah di kalimat ini. Kemudian paradoxical sentences automatically express false proposition. Jadi ini kebalikan tadi. Jadi ini adalah yang benar-benar salah. Misalnya banana is animal. Kita kan tahu kalau banana itu pasti fruit, bukan animal. Jadi ini salah. Kemudian my teacher is baby, juga salah. Jadi kalimat ini sama sekali tidak betul. Kemudian syntheticity. Dalam synthetic sentences are those which express true propositions in some context, although they may be false of the word as we know, and false ones in others. This is the normal kind of sentence used in communication. Maksudnya begini, kalau saya bilang the house is white, mungkin betul karena mungkin kebetulan rumah saya warnanya putih. Tapi kalau saya kembalikan ke misalnya ke rumah Yanti yang kebetulan rumahnya bukan putih, kalimat ini menjadi salah karena konteksnya rumah Yanti tidak putih gitu. Terus kemudian ada all rabbit are white. Semua kelinci putih. Mungkin saya punya kelinci peliharaan yang kesemuanya putih. Jadi kalau dibalikan ke saya, kalimat ini betul. Tapi kalau dibalikan ke Mbak Yanti, misalnya mungkin aja punya kelinci yang warnanya selain dari putih. Jadi tidak bisa dijadikan sama. Jadi tergantung nanti posisinya seperti itu. Oke, that's all from our group. Thank you. And if you have any question, you can ask, please. Okay, I want to ask now, Ibu Yuli. Okay. I need to back to the first slide, maybe. First slide. Okay. This one? Yes, argument. Next slide, please. Okay. I need a more explanation about, for example, here he kicked the ball. That here is an argument. Kick as predicate and the ball as an argument. So in the one sentence we found two arguments, right? Yes. Okay. So can you give me more explanation about this argument here? What is the argument here means? Sorry, Bu Yuli.
Okay. Maybe Mbak Yanti, we can go back here ya to explain about Miss Ria questions. Iya, oke. Thank you, Miss Ria. Okay, Jadi need kalau to misalkan tadi pertanyaannya Mbak Ria, jadi gimana? Kenapa ada dua dalam argumen in one sentence just two dalam satu argument here. kalimat? So yeah, I just need more explanation about the argument here. What is the argument means here? Why we call Okay. this one is argument? Like we know before, like he here as a pronoun, right? Pronoun in the sentence. For grammatically, he here as a pronoun. But here is argument. So maybe in this for semantic, we call he kicked the ball here, he as argument. So just give me more explanation about the argument here. Thank you, ya, Bu Yanti. Okay, I will try. And next, maybe inshallah Mrs. Oom will add the information more clearly. Oh, really? Predicate more clearer. Really? Clear. Kenapa sih? Komparatif. No? Do you think I will explain it? Okay, I'll try to explain it first. Kenapa dalam semantik kita menyebut noun itu adalah argument dan verb itu memang predikat, Mbak Ria. Kemudian bahkan argumen itu bisa tidak hanya one place, bisa two place, bahkan three place. Dalam paper mungkin dijelaskan lebih detail ya, bahkan bisa saja biasanya hanya ada satu, misalkan hanya ada satu argument atau one predicate, like Mia cook atau Mia stand. Mia as argument and cook atau stand itu as predikat. Tapi bisa juga bahkan predikatnya itu terdiri dari dua seperti yang contoh tadi. He kicked the ball. He as argument, kick predikat, the ball argument. Bahkan bisa tiga. Example like kalau di paper kami itu lebih lengkap ya, ada nanti di share. Example like Doni put the bag on the table. Doni as argument, put predicate, the bag argument, on the table, still argument. Jadi memang begitu, jadi ketentuannya seperti itu. Bahkan argumen itu bisa ada 3, 2, 1, tergantung daripada predikat jadi kayak ini keterangan, the number of argument required by a verb is the valency of that verb, atau a verb typically requires from 1 until 3 kinds of the argument. Jadi apa tuh bisa saja dalam satu kalimat itu argumennya lebih dari 1, 2, 3 atau lebih. Silakan Mbak Yuli bisa menambahkan, lebih memperjelas lagi. Maybe you have to go back to the definition first. What is an argument here in semantics? Oh, ada di slide pertama. That's ya. what I mean. Di slide pertama ya. Ya, ini a word which function as the verb we call a predicate, and word which function as the nouns we call argument. I see, argument. Jadi sebuah kata yang berfungsi sebagai verb atau kata kerja kita sebutnya adalah predikat. Dan kata yang berfungsi sebagai noun atau kata benda kita sebut sebagai argument. Mbak Yuli bisa menambahkan, mangga Mbak Yul. Nah, jadi di sini predikat itu bisa mengacu bukan hanya kata kerja, tapi bisa juga ke, di sini contohnya ada kata sifat, asleep, hungry, terus preposition, in, between, behind. Kecuali kalau conjunction dengan artikel itu tidak bisa ke dalam predikat. Jadi mungkin di sini fungsi dalam kalimat yang ada yang kita tahu mungkin agak berbeda sedikit. Maaf kalau salah. Jadi di sini tuh argumen itu adalah sebagai noun. Contohnya gini, Ria goes to Singapura. Nah, di sini goes itu kan kata kerja, jadi di sini kita bilangnya predikat. Nah, Ria di sini sebagai kata benda disebut argumen. Kemudian kalau Ria goes to Singapura, nah Singapura itu masuk ke dalam argumen. Jadi kemudian argumen itu dalam satu kalimat bisa lebih dari satu. Misalnya gini, tapi berapa jumlahnya argumen yang didapat dalam suatu kalimat itu tergantung
predikatnya. Jadi predikat itu bisa mempengaruhi jumlah argumen. Contohnya gini, kalau saya bilang Ria cook, kalau kita bilang Ria cook juga kita udah mengerti bahwa Ria memasak tanpa kita tambahkan argumen yang lain. Tapi kalau kita mau tambahkan bisa juga misalnya gini, Ria cook rice, berarti Ria dengan rice itu udah argumen dua. Dua. Jadi memasak itu sebagai predikat satu. Nah, kalau kita tambahkan lagi juga bisa. Misalnya Ria cook rice in the kitchen. Nah, itu udah argumennya 3. Jadi Ria rice in the kitchen itu 3 Argumen argumen. 3, iya. Argumen itu berarti dia fungsinya sebagai verb atau sebagai predikat ya. Ya, As a noun. ya, noun. Oke, Bu Yuli, sorry ya. Judulnya kan kita logical matters ya. Logical matters kan, judulnya logical matters. Terus kalau kita bicara tentang argumen logical matters itu sendiri maksudnya gimana sih? Logical matters terus dihubungkan dengan ini apa sih? Gini, dari yang aku baca, maaf Bu Om kalau salah ya. Dari yang aku baca, sorry. Soalnya aku pengen nanti ujian tinggal belajar lagi. Ya, udah paham dari sini. Question. Jadi logik itu kan berhubungan dengan daya terima kita, terhadap otak kita nyampe nggak gitu. Jadi bagaimana ya, kalau yang saya baca di sini ini tentang beberapa kalimat atau kata yang bagaimana kalau kita mendengar atau kita ucapkan masuk ke dalam otak kita secara logis. Dan itu ada beberapa definisi, misalnya berhubungan sama kata apa-apa itu namanya beda-beda. Jadi bagaimana kita menangkap maksud, the meaning of the word or the sentence. Karena setiap kata atau kalau kata sudah dimasukkan dalam satu kalimat itu akan berbeda-beda meaningnya akan berbeda. Nah, itu kenapa disebut logical matter. Jadi sesuatu hal yang kita tangkap, cerna gitu. Yang aku tangkap seperti itu. Nah, bagian-bagian dari logical matter tuh ada argumen, ada tadi ya banyak banget ya bagian itu Bu ya. Karena gini, kalau misalnya dalam satu kalimat tidak ada argumen atau predikatnya itu kalimat menggantung. Dan kalau kalimat menggantung itu kita secara logis kita nggak akan bisa menangkap kayaknya gini, Ria, tahu-tahu kita bilang Ria kenapa atau ngapain kan kita nggak tahu. Jadi secara logis nggak bisa kita terap ke dalam maksud arti itu nggak tahu kan. Ya, jadi kalau kita tambahkan dengan kata lain, secara logis akan masuk apa maksud dari kalimat itu kita bisa nangkap. Oke, good, excellent. Thank you ya Bu Yuli, Miss Yanti. Thank you. Okay, next question please. Oke, Bapak Ibu, saya takutnya keburu habis waktu. Oke, the first we call it a logical matter because we have to understand how meaning in language. Bukan language ya, tapi language. Bukan linguist in English ya. Kalau in bahasa oke lah, we call it linguist. But in English, linguist and language. So we call it logical matter because we want to know how the function of the words and how the words give meaning to us. For example, here the first they talk about argument and predicate. Okay, argument itself is an entity. Okay, argument designates some entity or group of entities. Maybe Ibu Julianti and Ibu Siti, before you have to explain about what is the argument first. That's why I asked you to explain before. The argument is an argument designates some entity or group of entity, whereas a predicate the predicate attribute to some property to the entity denoted by the argument. That's why maybe in one sentence you have two or more argument. Also,
the relation between the entity denoted by the argument if there is more than one. Okay, so the argument itself here, as just the group are explained, it's a word which function as the verb. Where is a word which has a function as the noun and we call it an argument. So it could be two or more argument in one sentence. Okay, so in logical method, we learn how the meaning transform or how the form of the meaning. First, we talk about the group, talk about the sense, and then denotation, because in the meaning we have also connotation. But here, as a logical matter, we talk first about the sense in the meaning, and then we talk also about the denotation, and then the reference. Reference is not like a reference just like a book. It's not literally like that. But reference, for example, if we talk about the house, we think our reference, we think about the building, for example, with the wood or made from the cement, etc., etc. Or if we talk about the flag, for example, so the reference, we think about what is called refer to a country, to the identity of the country, or maybe to the symbol as well to the country. Okay, if we talk about the reference. So if we talk about, for example, there is a match of football. Who won this time? Red and white team won this match today. So red and white refer to Indonesia in this case, not to Monaco, because we talk about in the, for example, Indonesian team. Okay, so a reference is something that we refer to complete the meaning. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yeah. Because Ibu Julianti and Ibu Siti, because you read the book, of course. It's clear for you all. Tapi Bu, And then, baca buku itu nggak bisa sekali loh Bu. of course, every book Ya. you need to read more than 3 times, especially in English. Many times. Yeah, of course, Yeah. because you have to get the meaning of the book. Yes. So if you are going to write, for example, thesis, so you have to read your reference since now, because it takes time, and you have to read many times, of course. That's why if sometimes if you read, try to make a little note in your little book, maybe, for indicating what's the meaning of the article that you read. Okay, and then we talk also in the part of Ibu Julianti and Ibu Siti that the meaning, we have the equivalent meaning, we have the contrary meaning, and then we have the contradiction as well, because it's quite different, contrariety and contradiction. And then we have also independence meaning, analyticity, and then paradox. Of course, you all understand about the paradox. And then syntheticity.
That's all, Ibu Julianti and Ibu Siti. What would you Yeah. say? Mhm. Yes. Okay, is it clear for you all? Ya Bu, insya Allah. Insya Allah ya. Do you have any other comment or where are the others? Could you please close the presentation, Ibu, because I want to see where are the others. Are they asleep after breaking fasting breaking? Kenyangan Bu, kenyangan pada They tidur. free. Ada, Bu. They Ah. maybe Ada, Bu. they sleepy, Mom. Ya, Bu, ini kebanyakan Iya. rumah dekat masjid, jadi kalau di unmute pasti suara taraweh kedengeran. Ya, Bapak Ibu, ya memang jadwalnya begini, jadi mohon maaf saya juga tarawehnya dipospon. Nanti setelah Nggak selesai apa-apa, ini Bu. baru taraweh Iya, masih sendiri, bisa, Bu. habis Sampai bagaimana. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya juga saya mohon maaf, Bapak Ibu yang tidak melaksanakan puasa, mohon maaf kita tadi minta waktu sedikit ya, Bu Regina, Pak Ronald, siapa lagi, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi yang mau Iya, Bu, buka dan ya. yang mau sholat nggak mau buru-buru, jadi ini. Tapi insya Allah materinya nggak kepotong kok, masih Baik bisa. Bu, iya. Iya, Cuma iya, mungkin Bu. Terima Ya. kasih. hanya Siap. waktu diskusinya saja agak pendek, tapi nampaknya juga sudah mengerti semua atau saya nggak ngerti, belum ngerti karena tidak ada lagi pertanyaan. Iya. Ya, jadi pada prinsipnya ini awal dari how you learn semantic. Karena Bapak Ibu kalau misalnya kita belajar bahasa itu mau nggak mau kita harus melirik sedikit terhadap urusan semantik ini karena ini artinya how the meaning of a language itu terbentuk dari awalnya tuh ini. Jadi dia terbentuk ada karena pertama dari logicalnya dulu. Dari logicalnya dulu yang biasa Anda lihat fungsinya sebagai noun atau sebagai apa namanya artikel tadi ya Ibu Julianti dan Ibu Siti itu kadang-kadang setelah kita analisis secara semantik dia ternyata masuknya ke dalam argumen. Argumen ini bisa jadi ada beberapa dan kalau dilihat memang kok nampaknya ini noun, ini artikel, ini ada pronoun. Tapi itu fungsinya dalam kalimat itu dia sebagai argumen gitu. Nah, sedangkan predikat ya biasanya a verb ya Bu Julianti, Ibu Siti ya. Predikatnya itu seperti ini. Nah, dia akan memberi makna si predikat ini memberi makna ke argumen itu, begitu maksudnya. Jadi itu asal usulnya gimana sih kok jadi ini? Ya nampak seperti dicari-cari, tapi memang itu urutan dalam pemaknaan. Nah, kemudian dari pemaknaan itu juga ada macam-macam istilahnya, ada sense, ada denotation. Denotation itu makna asli sebenarnya dan juga ada referent istilahnya. Referent itu adalah bukan referensi seperti buku, tapi adalah acuan. Jadi ketika kita berbicara misalnya, oh ya itu adalah sebuah pohon. Oh iya, itu otomatis kita ada sebuah tumbuhan tingginya sebagaimana atau misalnya pohon beringin, tumbuhan tingginya mungkin 10 meter, daunnya lebat tapi kecil-kecil misalnya. Nah, oke, itu pohon beringin. Itu referen ya. Nah, kemudian seperti tadi saya bilang misalnya, ada pertandingan bola nih. Kali ini siapa yang menang? Itu merah putih. Tim merah putih yang menang. Means merah putih itu adalah referen kita langsung acuannya ke bendera Indonesia misalnya begitu. Ini sebetulnya berhubungan erat semantik ini dengan semiotik, ilmu tentang tanda. Jadi artinya ketika dia ada satu tanda, nah itu apa maknanya gitu. Kadang-kadang bahasa juga dianggap sebagai suatu sistem tanda. Ada makna tertentu. Misalnya ketika misalnya tiba-tiba Pak Muhammad Fedi bicara bahasa Inggris Jaksel, itu ada tanda tertentu. Ada tanda tertentu yang bisa kita maknai tertentu. Jadi kita refer to, mungkin dia pengen pansos biar gaya ngomongnya lu gue pakai bahasa Inggris dicampur-campur, misalnya. Jadi, nah itu juga sudah banyak orang meneliti kenapa sih bahasa Inggris Jaksel, itu ingin menunjukkan eksistensi diri dan sebagainya.
itu secara sosiolinguistik Bapak Ibu bisa analisis. Secara sosiolinguistik dari sisi penutur, kemudian secara semantis dari maknanya Bapak Ibu juga bisa teliti. Ambil, tulis, buat tesis lumayan. Nah, kemudian juga Bapak Ibu misalnya kenapa sih orang itu kalau berbicara selalu berputar-putar? Ada kan orang yang berbicara putar-putar, atau orang yang berbicara orang yang pidato dengan retorika, dengan gaya bahasa retorika. Itu juga Bapak Ibu bisa analisis. Satu dari sisi semantis, tadi yang apa sih denotasinya, maknanya apa, kemudian referennya apa. Kedua juga dari sisi sosiolinguistik, dari sisi linguistik apa ini maknanya, retorika itu apa gitu. Jadi Bapak Ibu, penelitian Bapak Ibu untuk tesis bukan hanya pengaruh penguasaan kosakata terhadap kemampuan membaca, pengaruh bukan hanya itu ya, jadi bisa macam-macam hal. Atau misalnya mungkin sekarang lagi in sekali, aduh di mana-mana sekarang apalagi udah perempuan yang bom bunuh diri di Mabes Polri misalnya dan sebagainya, itu beritanya kemana-mana, hampir ke seluruh dunia. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat di koran-koran, misalnya di New York Times, mereka bercerita tentang Indonesia, ada bomber, suicide bomber, terus ada apa lagi di mana di apa namanya Makassar ya, di mana sih di Makassar ya waktu itu di Makassar, terus di Surabaya entah di mana. Kemudian mereka membentuk sebuah opini bahwa Indonesia ini sarang teroris, misalnya. Bapak Ibu baca begitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa analisis bagaimana sih persepsi mereka tentang Islam di Indonesia, misalnya. Itu dari sisi kita bisa pakai critical discourse analysis. Pertama, dari maknanya dulu. Mana setiap kalimat dari teks itu. Bapak Ibu bisa cari dari buku ini. Dari buku yang Bapak Ibu pegang itu, yang sudah jadi buku saktinya Bapak Ibu. Itu dipegang apa sih maksudnya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu pakai critical discourse analysis. Analisis wacana kritis, apa sih maksudnya ini. Jadi kita akan dapat bagaimana sebetulnya persepsi orang tentang misalnya umat Islam di Indonesia. Atau saat ini yang lagi ramai berita hoax. Waduh, di mana-mana sih hoax. Hoax itu ada selalu, kalau Pak Ferdi pasti ngerti itu hoax. Waktu gitu kan kalau orang Sunda gitu ya. Ya Pak Eka. Nah, itu misalnya berita hoax itu dianalisis satu-satu. Dari sisi semantisnya apa, dari kemudian dari sisi penuturnya, mungkin dari segi sosiolinguistik, itu juga bisa jadi penelitian Bapak Ibu untuk tesis. Ya, jadi beragam sekali ini dari sisi linguistik. Kita belum berbicara dari sisi sastra dan budaya dan juga para penuturnya, sosiologi sastra, enggak. Ini di kuliah ini kita masih bicara semantik, bagian dari linguistik. Kita masih bisa melakukan apa namanya banyak hal dari semantik ini. Jelas Bapak Ibu atau sudah ngantuk kekenyangan? Barusan banyak kekenyangan ya Pak Eko ya. Pak Eko sudah 5 watt matanya. Enggak. Agak terkagum-kagum Bu ya, luas banget semantik, bagian dari semantik. Iya, semantik terutama dari linguistik. Semantik kan bagiannya dari linguistik. Nah, linguistik itu sendiri yang luas, kemudian si semantik juga ikut karena dia study of meaning itu. Jadi dia selain melihat meaning dari setiap kalimat yang kita cari, kita juga bisa refer to itu penuturnya dari sisi sosiolinguistik. Atau mungkin dari sisi malah psikolinguistiknya. Akan lebih menarik lagi. Wah iya ya, psikonya Ibu ya. Ya, mudah-mudahan bisa memberi ide pada Bapak Ibu agar penelitiannya tidak itu-itu saja. Karena yang terutama yang pengen cepat lulus biasanya penelitiannya itu aja, cepat sekali kuantitatif X1, X2 dan Y. Ya Pak Fedi ya ketawa karena pengen cepat lulus, jadi Pak Fedi bikin seperti itu X1, X2 dan Y, dah cepat selesai. Tadinya Bu, kualitatif. malu Bu. Iya, sekarang ini disarankan kualitatif, makanya setiap kali ini saya jadi seperti pesan sponsor kemana-mana saya kasih ini loh gitu. Karena saya juga kebetulan Anda juga nggak dapat masalahnya mata kuliah kualitatifnya, jadi senjata makan nyonya balik lagi ke saya nanti ininya. Jadi saya jelasin aja dari sekarang biar Bapak Ibu dapat gambaran luas gitu. Jadi kita habis ini ada kuliah SPSS. Kuliah apa, Pak Rizky? SPSS. Apa tuh?
Bu, apa jadi pakainya untuk analisis kuantitatif, Bu. Kuantitatif. Oh, kan? SPSS. Bapak Ibu kan ada kuliah SPSS waktu semester 1 kan? Sekarang nih Bu ada. Sekarang Bu ada Bu. Ini Bu, sekarang Sekarang baru. SPS 2 kayaknya Bu, yang pertama juga ada, semester 1 itu juga ada. Semester 1 masih pengenalan aja. Pengenalan, masih statistik Kan ya. semester 1 itu statistik. Statistik. Ya. Nah, Terus sekarang semester ini 2 ada metodologi penelitian kan? ya Semester 3 ini ada lagi. Computer SPS, application namanya, computer- tapi kita tapi- SPS 2 yang dipakai. Apa namanya? Computer application. Computer SPSS 2. application. Mata kuliahnya computer application Bu, tapi yang dipelajarinya itu SPS 2 itu. SPSS. Oh, itu Jadi dia. Jadi literally makanya pakai- semua pakai kuantitatif komputer. kan? Iya. Tapi kita mau ngambil sih banyak kan kualitatif Bu sekarang Ya karena ada memang diarahkan ke kualitas kuali, karena heeh. apa namanya Kondisinya ya, kan, Bu. kondisinya yang belum ini, tapi sebetulnya bisa aja. Itu dia 3 semester penuh Anda belajar kuantitatif, giliran buat tesis harus kualitatif. kualitatif. Iya Bu. Nah, kan saya bilang senjata makan nyonya, balik ke saya jadinya. Makanya saya bilang kenapa nggak dikasih mata kuliah kualitatif sebetulnya. Gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kita bahas sekarang semantik apa teori-teorinya itu Anda bisa terapkan untuk kualitatif. Benar Bu. Bu, saya mau tanya, Bu. Jangan siapa ini? Oh, Saya Ronald mau nanya. ya silakan. Rencana saya kan mau tindak tutur dan implikatur. Berarti kalau untuk penjabaran nanti saya menganalisis kalimat, frase, atau kata dari si penutur itu dalam film, berarti saya bisa mengaitkan secara sosiolinguistik juga ya Bu, berdasarkan latar belakang. Cuman maksud saya yang ingin saya tahu setelah Bapak analisis tindak tutur dan nomenklatur itunya tuh apa sebetulnya yang Bapak cari? Bapak cari apa dengan analisis itu? Sebenarnya saya mau mencari ininya apa lebih ke woman language sama men's language, tapi saya tadinya saya bikin judulnya itu ke situ. Itu Woman kecil, sama Pak. Itu kecil, woman terlalu language. kecil ya. Iya, itu terlalu kecil, Pak. Jadi Bapak harus ambil, misalnya Bapak dari film apa? Film judulnya Fences. Ceritanya tentang apa, Pak? Ceritanya tentang pasangan Black American. Jadi itu sebenarnya campur juga Bu. Ada secara feminis juga ada dijabarkan bahwa si pria ini ternyata punya selingkuhan dan sebenarnya mereka ini adalah keluarga yang ditekan secara rasial, tapi nggak dijabarkan secara gamblang dalam kalimat aja. Terus si suami ini punya anak dari luar. Bagaimana Bu? Iya terus. Si suami ini punya anak dari luar nikah, tapi waktu melahirkan meninggal wanita yang dia pacari itu, dan anak yang lahir itu dibesarkan oleh istri sahnya. Tapi penolakan terjadi dari anak-anak yang lain yang sudah grown up. Pada akhirnya si suami ya meninggal, akhirnya si istrilah yang membesarkan anak dia yang di luar nikah ini. Anak si pelakor. Iya, betul. Terus yang tapi dalam dialognya itu konfliknya kebanyakan antara istri dan suaminya ini gitu loh. Sesekali anaknya masuk, sesekali terus sepupunya yang Bapak lihat apa dari situ? Apakah di situ memang kelihatan masalah bahasa? Masalah bahasanya saya cuma mau menganalisis sih Bu, cuma saya belum tahu, belum bisa menentukan mau lihat kemananya. Jadi saya hanya cuma mau menjabarkan aja teori yang dari buku yang saya lihat gitu, dari referensi yang Bu Om kasih itu dari Cradle. Bapak Ibu kalau bikin penelitian itu harus berangkat dari masalah. Jangan Bapak Ibu punya teori kemudian jadi analoginya gini. Bapak Ibu nih punya pisau nih bagus beli. Nah, mau dipakai potong apa ya? Terus oh ya saya mau potong kue aja nih. Saya punya gergaji nih. Saya mau potong kue pakai gergaji. Bisa nggak? Bisa, hanya hasilnya kan sempal sana sini ya. Kalau kue ulang tahun Bapak Ibu potong pakai gergaji. Terus yang saya tanyakan, kenapa mau dipotong Pak? Apa yang Bapak cari? Nah, yang Bapak carinya itu yang harus Bapak tahu dulu.
ketika Bapak Ibu buat penelitian, Bapak Ibu sekarang lagi tesis proposal kan? Ada kuliah tesis proposal? Iya Bu, ada. Ada Pak Gustaman ya, Mr. G. Ya. Nah, Mr. G. nah, Bapak Ibu tuh harus tahu dulu ketika membuat proposal tesis itu mau apa. Jadi berangkatnya dari permasalahan, jangan cari-cari masalah. Kalau Pak Ronald cari-cari masalah, nanti dapetnya boga mentah, takut Pak. Jadi harus berangkat dari masalah dulu. Misalnya, mungkin ya saya nggak tahu, di Amerika zaman dulu itu kan kalau zaman perbudakan, bahasa yang digunakan oleh budak yang mereka pekerjakan, yang mereka miliki, dengan tuannya kan berbeda. Ya nggak? Sama-sama bahasa Inggris, tapi bahasanya itu berbeda. Betul. Ya, itu memang dari variety of language. Tapi bagaimana komunikasi itu terjadi dan kenapa ada pengkelasan bahasa itu? Misalnya, kenapa ada perbedaan penggunaan bahasa dalam masyarakat Amerika abad 18 misalnya dalam film itu. Nah, itu baru, itu masalah. Jadi Bapak Ibu harus tahu. Jadi pertama Bapak Ibu cari dari filmnya dulu, cerita dimaknai dari filmnya. Pakai ada urusan pelakor lah, punya anak lah, ditinggal, mati, segala macam, boleh diceritain. Setelah itu masuk ke analisis intrinsiknya dulu. Tokohnya, penokohan, alur, pengaluran, dan sebagainya. Terus nanti baru ke analisis ekstrinsik, kenapa ini gaya bahasa ini begini. Gaya bahasa dalam masyarakat saat itu bagaimana sebetulnya? Pada abad 18 itu misalnya. Kemudian kenapa sih bisa berbeda? Kenapa dia bisa rasis? Oh iya, karena bahasanya orang-orang budak atau orang-orang negro saat itu berbeda. Sehingga dia merasa bukan kelasnya. Misalnya. Gitu. Nah ini kenapa maksudnya begini? Gitu. Ya, jadi itu harus dicari dulu apa sebetulnya yang mau Bapak Ibu cari. Misalnya begitu. Ya, jadi nggak bisa langsung ini saya mau analisis ini, saya menemukan teori dari buku yang diberikan. Ini saya bisa terapkan nih, saya bisa analisis ininya. Terus setelah analisis mau apa? Gitu. Atau misalnya saya mencari makna nih Bu, ini menarik sekali, ini puisi ini, saya mau lihat secara semantis. Terus apa yang mau dicari? Teorinya saya sudah dapat, ada logic matter, ada segala macam dari buku itu. Terus apa yang mau dicari? Jadi Bapak Ibu berangkat dari permasalahan. Apa sih sebetulnya yang mau dicari? Nah, kalau Bapak Ibu sudah berangkat dari permasalahan, insya Allah on the right track, sudah ada di jalan yang benar. Nanti tinggal cari teori yang dipakai apa, caranya bagaimana, baru begitu. Jangan ini dulu, toolsnya dulu. Saya mau pakai tools ini, terus untuk apa? Digini-giniin aja toolsnya. Saya mau tusuk ke ini, tusuk ke sini. Gitu. Ya, jadi bolak-balik itu dulu. Apa dulu masalahnya? Jangan sampai untung kita nggak ketemu. Kalau ketemu, di kelas saya lebih gitu. Anda pernah ketemu saya di kelas nggak? Pernah ya? Sudah, Bu. Kali aja Bu, introduction waktu itu belum mulai materi. Pertama kali. Pembagian grup saja. Keburu diusir ya? Ya Bu. Diusir pulang, saya langsung diusir pulang ke Bandung. Iya, begitu Bapak Ibu. Saya belum absen ya? Aduh, sebentar. Belum Bu. Belum, Bu. Terus gimana caranya ini? Di screenshot aja kali kalau ini. Enggak. Di screenshot sebentar deh. Masih ada waktu kok. 1 menit, lumayan. Ya Bu, boleh disebutkan satu-satu. Abis ini Bapak Ibu kuliah apa? Komputer. Komputer Bu. Yang Computer application. Yang ngajar siapa? Hasbullah. Hasbullah. Dan nongol tadi dia Bu, dan nongol sih Bu, Bapak. Ya biarin aja. Pak Hasbullah tunggu kata Bu. Sorry. Ini tanggal 16 ya? 16. Oke, tolong disebut aja Bapak Ibu mungkin tahu. Ade ada nggak? Ade Saiful Rahman? Nggak ada. Nggak ada. Bu Maria ada ya? Ada ya. Ada. Iswanto? Ada. Ada? Ada, Bu. Ada. Fatur Muhammad? Ada Bu. Ada. Yunita? Ada, Bu. Julianti ada. Khairiah? Ya Bu. Ada. Ronald? Oh ada. Ada Bu.
Rizky, ada ya? Ada, Bu. Rizky nggak ada ya? Ada. Hadir, Mang. Nggak ada. Putri Hadir, ya? hadir. Hah? Ada. Ada, Rizky. Ya, ada Rizky. Cepat atuh keburu sahur. Putri, Ada hadir. ada. Eko, masuk Pak Eko, ada. Hadir. Rahmayanti, presentasi. Tania. Ada Tania? Lewat. Fauzia? Ada, Bu. Ada. Delina? Ada, Bu. Muhammad Fedi? Ada. Tadi paling Hadir, Bu. depan duduknya. Rofik? Ya, ada. Ada. Juhana? Ada, Bu. Ada. Lina Herlina? Nggak ada ya? Ada Bu tadi sih. Mana? Nggak ada. Bu Lina ada, Bu. Ada Bu Ada, di Bu. room tuh. Ada. Emang nggak ada suaranya? Suaranya nggak hilang. Pak Asep Kurnia? Ada. Dia kata sinyalnya, Bu, Ada, tapi Bu. ada. Kurang tasik jauh nih Bu. Faizah Faragta? Ada, Bu. Ada. Adina? Hadir, Bu. Kakaknya ada nggak Adina? Ucu? Hadir. Oke. Uum? Hadir. Kalau bahasa Hadir. Sunda tuh Adina tuh artinya adiknya. Adiknya ya. Ada, Bu, kakaknya. Oh, Adina, ayo lanjut. pantesan. Katanya adik. Oh, Adina adiknya. 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 Kakana, Tapi kakana. kakaknya kakana. Kakana. Lanjut, Nak. Kana. Nah, Kalau abangnya abangnya. lanjut. Nah, ini Oh. positif adjektif. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan cukup dimengerti. Sama-sama Ibu. Next week, insya Allah yang selanjutnya ya. Kemarin kan yang gagah berani sudah tuh 2 bagian kedua, berarti yang ini yang ketiga nanti ya minggu depan ya. Oke, thank you. Gagah perkakas Pak Fedi dan siapa Pak Rofik ya waktu itu. Wanianan itu, Bu. Wah, Wanianan, benar Wanian. Kan baik lumayan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, Stay safe terima dan kasih, jangan Bu. ikut-ikut. Hatur nuhun ya Bu, hatur nuhun pakai bahasa Jangan Sunda saya. ikut Pak Fedi ngomong bahasa Sunda. Oke, thank you very much. See you next Terima time. kasih, Bu. Tunggu. Ujung wangi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Kita di sini aja ya.